Kali ini saya ingin membuat video dan sharing pada teman-teman semua bagaimana proses persemaian kelapa sawit yang saya lakukan, teman-teman. Pada video sebelumnya kita melakukan pemesanan kecambah kelapa sawit dari PPKS Medan, yaitu ada dua varietas. Yang pertama adalah varietas yang ambi yang berjumlah 100 kecambah plus 5 ya, 5% ya. Kemudian ada varietas PPKS 239 berjumlah 100 kecambah juga plus 5 ya. Jadi ini yang diberikan oleh PPKS kepada kita, dan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara yang saya lakukan dalam proses persemaian. Nah teman-teman, kita akan memulai dengan membuka. Beginilah penampakan dari kecambah kelapa sawit bersertifikat dari PPKS, teman-teman. Bila kita mengikuti petunjuk dari buku petunjuk, maka di buku petunjuk disarankan sebelum kita melakukan persemaian akan disemprot terlebih dahulu. Tapi saya tidak akan melakukan hal itu, teman-teman. Saya punya cara sendiri dalam proses persemaian. Nah, jadi inilah penampakan dari kecambah kelapa sawit, bagaimana plumula dan radikula dari kecambah kelapa sawit ini sangat baik ya. Jadi hampir 99% kecambah kelapa sawit yang kita pesan ini semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi PPKS sangat memperhatikan bagaimana kualitas dari proses-prosesnya, sehingga tidak ada, bahkan sangat sedikit kemungkinan untuk mengalami kerusakan di dalam proses pengiriman, teman-teman. Jadi kali ini saya akan melakukan perendaman sebelum kita melakukan persemaian. Inilah cara yang saya lakukan dalam proses persemaian. Nah, jadi perendaman akan kita lakukan dengan ada dua bahan. Yang pertama adalah kita akan merendam dengan root moss. Root moss ini adalah salah satu nutrisi untuk perangsang akar yang kita harapkan supaya kecambah kelapa sawit ini akan mengalami pertumbuhan yang baik. Jadi akar-akarnya bisa bertumbuh dengan baik. Dan kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan perendaman dengan menggunakan fungisida. Nah, fungisida ini bertujuan untuk mengendalikan penyakit. Salah satunya adalah jamur yang menghambat pertumbuhan dari kecambah yang kita akan semai. Nah, kali ini saya menggunakan Ditan M45, teman-teman. Jadi ini bisa dibeli di toko-toko pertanian atau perkebunan, teman-teman. Jadi ini terserah teman-teman menggunakan apa saja. Nah, kali ini saya akan menggunakan dua wadah, teman-teman. Jadi wadah yang pertama adalah tempat saya akan menaruh root moss perangsang akar dan kemudian fungisida. Jadi kita persiapkan dua wadah. Satu tempat kita akan merendam dengan fungisida, dan kemudian satunya lagi kita akan merendam dengan menggunakan perangsang akar. Nah, jadi kita memberikan yang secukupnya, kemudian diaduk secara merata, teman-teman. Dan berikutnya juga kita akan melakukan hal yang sama kepada root moss. Jadi kita tuangkan root moss ke dalam air. Kita persiapkan wadah, yaitu air dan tempat ya. Jadi wadahnya dan air. Jadi ini tempat kita melakukan perendaman nantinya, teman-teman. Setelah selesai kita akan melakukan pengadukan dan kita lakukan perendaman. Nah, dalam perendaman ini kita usahakan airnya itu bisa merendam sepenuhnya dari kecambah kelapa sawit. Nah, untuk durasi, teman-teman, saya melakukan perendaman di bagian root moss ini. Saya melakukan perendaman kurang lebih 15 menit, teman-teman. Jadi dengan tujuan supaya memicu perangsangan akar atau proses tumbuh dari akar kecambah kelapa sawit. Nanti setelah 15 menit bisa berjalan, kita akan melanjutkan dengan merendam di
fungisida. Nah, di fungisida, perendaman di fungisida ini durasinya tidak terlalu lama teman-teman, cukup dicelupkan secara merata. Jadi dengan tujuan supaya nanti ini akan mengendalikan penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada kecambah yang kita akan semai teman-teman. Ya, kira-kira begitu teman-teman yang saya lakukan. Kemudian kita siap untuk melakukan persemaian. Ini adalah media tanam yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian saya menggunakan kayu yang telah saya runcingkan. Ini tujuannya untuk membuat lubang tanam. Jadi lubang tanam ini sesuai dengan ukuran dari cambah kelapa sawit, lebih besar sedikit mungkin. Ya, jadi kita buat lubang-lubang tanam pada polybag yang telah kita siapkan. Jadi saya menggunakan polybag sedang langsung teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan baby polybag, tapi saya menggunakan polybag yang sedang. Jadi supaya nanti tidak melakukan berulang-ulang. Nah, ini nampak dari radikula dan plumulanya. Jadi pastikan akarnya di bawah teman-teman. Dan ketika kita melakukan persemaian ini jangan terlalu dalam teman-teman. Kita hanya menggunakan 1 cm atau 2 cm teman-teman. Jadi usahakan radikulanya menuju ke bawah dan plumulanya menuju ke atas teman-teman. Dan kali ini yang saya sangat senang teman-teman, kita banyak mendapatkan kecambah-kecambah yang double tone. Nah, ini dia menarik teman-teman. Ini adalah keuntungan kita memesan dari kecambah kelapa sawit PPKS ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita lanjutkan dengan melakukan persemaian untuk varietas PPKS 239. Juga kita melakukan cara yang sama dan melakukan perendaman pada cara yang sama seperti pada PPKS yang ngambil. Jadi ini penampakan dari bibit atau kecambah yang dari PPKS ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita sudah keluarkan kecambahnya, kemudian kita lakukan perendaman teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan bibit ya dari PPKS yang ambil dan 239. Kita melakukan hal yang sama, 15 menit durasi perendaman pada root moss atau perangsang akar. Setelah 15 menit kita juga akan merendam di fungisida teman-teman. Kemudian kita langsung lanjut ke my nursery untuk melakukan persemaian. Iya, kira-kira begitu teman-teman untuk video kali ini. Salam planter Indonesia, semangat untuk teman-teman semua dan sukses selalu.